Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 53 bahwa keadaan seorang dibagi pada 3 tahap. Yang pertama adalah pada tahap fase anak-anak, yang kedua pada fase tengah-tengah atau fase pemuda, yang ketiga adalah fase lemah do'fa wa syaibah atau fase ada pada usia tua. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum 63 menggambarkan kondisi keadaan manusia bahwa yang asalnya anak-anak dia akan berpindah kepada usia muda, kemudian berpindah kepada usia tua. Yang menarik adalah ketika Allah sebutkan usia anak-anak, Allah sebutkan dengan kalimat do'fan, dengan kalimat lemah. Dan ketika menyatakan usia muda, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kalimat kuwah, dengan penuh kekuatan. Dan ketika di usia tua, Allah sebutkan dengan kalimat do'fa wa syaibah, kembali lemah dan kemudian beruban. Kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga yang kita garis bawahi hari ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pemuda, bahwa para pemuda Allah gambarkan dengan kalimat kuwah, kalimat kekuatan, yang artinya bahwa seorang pemuda tidak boleh karakternya seperti anak-anak dan tidak boleh seperti orang yang telah tua renta. Oleh karena itu, seperti apakah generasi para pemuda yang digambarkan oleh Nabi SAW? Mari kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW di medan juang, di medan jihad diisi oleh generasi-generasi muda, bahkan yang memenangkan Islam, bahkan yang mengarungi Islam sehingga jaya pada zamannya dipenuhi oleh generasi-generasi muda. Maka generasi-generasi muda adalah satu tahapan yang harus dilalui dan pasti akan dilalui. Sungguh rugi bagi orang-orang yang menghabiskan masa mudanya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga kelak Allah akan tanyakan kepada kita di akhirat, an syababihi fima ablah. Allah akan tanyakan dihabiskan kemana usia muda kita. Dan Allah tidak tanyakan tentang anak-anak kita, tentang usia kita telah tua, Allah tidak tanyakan. Tetapi yang Allah tanyakan adalah bagaimana dan cara apa yang kita habiskan pada saat kita sedang usia muda. Oleh karena itu maka manfaatkanlah usia muda kita, karena tak akan pernah terulang kembali. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa generasi muda, generasi yang kuat, generasi yang hebat. Bagaimana dulu ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ketika dia punya masalah besar, dia memanggil anak muda. Dia memanggil anak muda, kemudian dia bercerita meminta solusi kepada anak muda, sehingga dipakailah generasi itu untuk menjadi penasihat daripada negaranya. Sehingga kalaulah hari ini generasi-generasi muda kita lemah, generasi-generasi muda kita hilang dari peradaban Islam, maka kehancuran Islam akan segera mendekat. Tetapi berbeda halnya ketika generasi muda telah ikut terlibat, ikut andil dalam proses pengembangan Islam, maka dia akan hadir menjadi sosok yang membesarkan Islam. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan usia muda tidak boleh dengan karakternya sama dengan usia anak-anak. Salah satu karakter anak-anak adalah, kita tahu semua, ketika anak-anak misalkan main keluar rumah, kemudian dia berantem dengan temannya, dia berkelahi, kemudian dia pulang dalam keadaan menangis, dan apa yang dia lakukan? Dia akan mengadu kepada orang tuanya. Dan mengadu bagi anak-anak adalah hal yang wajar. Tetapi kalau itu dilakukan oleh generasi muda, itu sungguh tidak pantas. Mungkin kita tidak mungkin untuk mengadukan pada orang tua kita, tetapi kita mengadukan kepada dunia maya. Kita punya masalah, kita adukan kepada sosial media. Kita sedang apa, kita adukan ke sosial media. Artinya kita sedang mengadu kepada dunia maya. Apa bedanya dengan anak kecil tadi mengadu kepada orang tuanya, dengan kita generasi muda yang mengadu kepada dunia maya? Kita sedang punya masalah dengan teman, kita share. Kita punya kesal ke orang tua, kita share. Apa bedanya dengan anak kecil tadi? Yang kedua adalah karakter anak kecil yang tidak boleh hadir dalam generasi muda adalah anak kecil itu gemar bermain. Di madrasah mereka lari-lari main-main. Kemudian di masjid mereka main-main. Di sekolah mereka main-main. Dimanapun mereka main-main. Dan itu bisa dianggap wajar oleh kita karena usianya anak-anak.
Tetapi kalau main-main ini kemudian hadir pada jiwa generasi muda, maka ini sudah tidak pantas. Salah satu contohnya adalah ketika kita disibukkan dengan permainan, di laptop permainan, di HP permainan, bahkan seluruh waktu kita habis oleh dunia permainan, maka apa bedanya kita dengan anak-anak yang gemar dalam bermain? Kaum muslimin rahimakumullah, masa muda kita akan Allah tanyakan, dan masa muda kita tidak akan berjalan lama. Dan ini waktu yang tepat bagi kita pada saat usia muda kita benar-benar menghidupkan Islam. Kita saling mengajak pada kebaikan. Mari penuhi majelis-majelis ilmu. Mari penuhi masjid-masjid taklim. Ketika majelis ilmu penuh, masjid-masjid penuh oleh generasi muda, maka kemenangan Islam akan segera tiba. Tetapi kalaulah hari ini kita tahu majelis ilmu isi dengan para orang tua, masjid-masjid penuh dengan orang tua, yang adzan orang tua, yang qomat orang tua, yang imam orang tua, seluruhnya oleh orang tua, tidak ada generasi muda yang bisa maju, tidak ada generasi muda yang ikut andil, ikut terlibat, maka kemenangan Islam masih jauh. Dan ini pun pelajaran bagi orang tua kita untuk mempercayakan urusan-urusan pada generasi-generasi muda. Rasulullah SAW, beliau mengutus generasi muda untuk pergi kemana? Untuk pergi ke Madinah, untuk pergi ke Kufah. Itulah generasi muda. Sehingga kalaulah generasi muda telah diberikan kesempatan untuk terlibat dalam dunia peradaban Islam, maka generasi muda akan ada yang mewadahi. Oleh karena itu, mari kita pandang wajah para pemuda kita sama-sama bahwa mereka adalah yang akan membesarkan umat kita. Mereka yang akan membesarkan generasi-generasi Islam. Jangan sampai memandang generasi muda sebagai generasi yang penuh dengan kenakalan. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama ikhtiar menghadirkan generasi-generasi yang sungguh luar biasa. Maka ada sebuah doa, Allahumma aslih syababal muslimin. Ya Allah, perbaikilah generasi-generasi muda kaum muslimin. Kunci daripada keberhasilan adalah ketika generasi muda sudah mulai terlibat dalam proses pengembangan dunia Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi orang-orang, manusia-manusia yang terlibat dalam pengembangan Islam. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan hikmah dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.